Baiklah, mengerti. Serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurusnya. Jingxing, Jingxing. Apakah ini 120? Cepat datang, cepat datang. Gawat darurat. Tuan Su kehilangan terlalu banyak darah. Bank darah rumah sakit kami tidak mencukupi. Ambil punyaku, aku tipe yang sama dengannya. Keduanya tipe O. Nyonya Su, Anda sedang hamil. Anda tidak cocok untuk mendonorkan darah. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Nyonya Su, sudahkah Anda memikirkannya? Ya. Nah, maafkan aku. Bukan berarti ibu tidak peduli padamu. Hanya saja, ibu tidak bisa hanya berdiri dan melihat ayah meninggal. Rumah sakit. Nona Jian, setelah donor darah ini, anak Anda berisiko keguguran. Kamu baru saja dioperasi. Kamu harus berbaring dan istirahat. Apa? Kau masih peduli padaku? Jangan pikir aku tidak tahu. Kau pergi menemui Su Yichan hari ini. Kamu memukulinya tanpa alasan. Tentu saja aku harus menemuinya. Jika kau tidak berencana pindah ke rumahnya, aku akan memukulnya. Dia tahu aku pindah hari itu dan datang membantuku. Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Aku akan pergi ke rumah ibuku. Kenapa kamu begitu curiga sekarang? Tuan Su, menurut penilaian kami, Anda menderita gangguan bipolar. Manifestasi utamanya adalah suasana hati meningkat, mudah marah dan gejala lainnya. Mungkinkah aku benar-benar terlalu memikirkan banyak hal? Haruskah aku memberitahu Chengxi kondisiku? Lupakan saja. Memberitahunya, aku takut itu hanya akan membuatnya semakin ingin melarikan diri dariku. Bahkan jika aku salah paham padamu, itu karena kau dan Su Yichan sering bertemu. Dia dan aku bertemu. Bukankah itu karena kamu menindasku? Jika kamu tidak begitu agresif, aku tidak akan. Maaf. Ayah, Ibu, maaf. Aku sudah jatuh cinta pada Jiang Chenxi. Aku tidak ingin kehilangan dia. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Maksudmu? Aku tidak akan menargetkan keluargamu lagi. Mari, hidup bersama dengan baik. Dengan ayahku yang seperti ini, aku tidak punya pilihan. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau ayahku bangun, mari kita mulai dari awal. Aku pulang sekarang untuk membantumu mengepak barang-barang Imo. Aku beri kamu 5 menit. Aku perlu tahu di mana Jiang Chenxi. Sang baby, Jiang Chenxi. Dasar jalang. Beraninya kamu hamil anak Kak Jingxing? Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu? Sang baby, ini melanggar hukum. Jangan lakukan hal bodoh. Sekarang kamu takut. Terlambat. Kudengar, kamu bermain biola, kan? Apa yang kau inginkan? Tentu saja. Aku akan menghancurkan tanganmu ini. Sekarang, giliranmu. Dan bajingan di perutmu. Jika kau membunuh anakku, Jingxing tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan membiarkanku pergi. Jiang Chenxi, kamu terlalu percaya diri.
Di hati Kak Jingxing, kamu tidak lebih dari badut yang melompat-lompat. Jangan. Sang Beribai, kamu mau apa? Keluar. Nanti kita bereskan saat aku sampai rumah. Paman, Beribai sudah keterlaluan kali ini. Dia harus dihukum berat. Jingxing, demi paman, yang telah membesarkanmu selama lebih dari 1 dekade. Tolong maafkan dia. Tapi Beribai sudah dewasa. Kamu tidak bisa terus melindunginya seperti ini. Tapi Beibei adalah satu-satunya anakku. Aku benar-benar tidak tega melihatnya menderita. Kamu dan Beibei tumbuh bersama. Bisakah kamu benar-benar tega melakukannya? Jika Beribai tidak dihukum, dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Bagaimana kalau begini, Jingxing? Aku akan menjadikan Beibei sekretarismu di perusahaanmu. Kamu bisa secara pribadi membantunya mengubah perilakunya. Baiklah. Baiklah. Nona Jian, tanganmu tidak akan bisa bermain biola lagi. Dokter, tidak ada cara lain. Aku mohon. Tolong aku. Aku minta maaf. Juga, tagihan medis ayahmu yang belum dibayar, juga harus dibayar. Aku, tanpa tangan ini, aku tidak bisa bermain biola. Dari mana aku akan mendapatkan uang untuk mengobati ayahku? Aku akan membayar tagihan medisnya. Sebagai kompensasi tentang penculikan itu. Jangan salahkan Beibei. Apa katamu? Beibei adalah keluargaku. Bagaimana denganku? Aku hamil. Apa? Aku bilang, aku hamil. Kalau tidak, kau pikir Xiang Beibei, kenapa dia ingin menyakitiku? Dia ingin menyingkirkan anak dalam kandunganku. Su Jingxing. Meskipun begitu, kau tidak akan peduli. Di masa depan, aku akan mendidiknya dengan baik. Aku mengerti. Xiang Beibei, jika kau membunuh anakku, Jingxing pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak akan membiarkanku pergi. Jiang Chenxi, kamu terlalu percaya diri. Di hati Jingxing, kamu hanyalah badut yang melompat-lompat. Keesokan harinya, Jingxi, aku dengar tentang apa yang terjadi padamu. Su Jingxing, benar-benar brengsek. Kamu harus segera menceraikannya. Perasaan bertahun-tahun, bagaimana bisa begitu mudah dilepaskan? Perceraian. Aku perlu memikirkannya lagi. Jian Chenxi, kamu ini memang, kamu berani terang-terangan membahas perceraian dengan kekasihmu. Su Jingxing, Jingxi masih sangat lemah. Bersikaplah lebih baik. Istriku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, tapi kamu, jangan selalu memikirkan urusan orang lain. Cukup, Yi Jian. Kau sebaiknya kembali dulu. Jian Chenxi, aku peringatkan kamu, jika kamu tidak memutuskan kontak dengan Su Yixan, maka nanti jangan datang menemuiku juga. 1 minggu kemudian. Satu minggu setelah keluar dari rumah sakit, dia benar-benar tidak pernah datang menemuiku lagi. Jian Chenxi, kompromi saja. Kapan kau tidak mengalah duluan? Jika kamu lebih awal menceraikan Jiang Chenxi, aku tidak akan seperti ini. Kamu masih punya nyali. Kak Jingxing, kamu begitu melindungi Jiang Chenxi. Apa kamu menyukainya?
Jangan lupa, keluarga Jian bangkrut karenamu. Jika dia tahu, ternyata dia melakukan semua ini. Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menikahi Su Jingxing. Aku seharusnya tidak. Mari bicara. Aku sudah memikirkannya. Su Jingxing, mari kita bercerai. Apa katamu? Jangan lupa, kamu masih mengandung anakku. Anak itu bukan anakmu. Bukan anakku. Mungkinkah anak Su Yichen? Jian Chenxi, kamu ini memang. Kalau begitu cerai saja. Jangan pikir aku peduli padamu. Tuan Su, biaya medis Jian Tianxuan perlu diperbarui. Jian Chenxi, kamu berani menduakanku. Kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya. Hentikan obatnya. Biarkan saja dia lumpuh di tempat tidur. Sulfaporation. Hentikan. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk bekerja. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih padamu setelah aku menculikmu waktu itu. Kak Jingxing terus menahanku di sisinya, mengawasiku dengan ketat. Begitulah katanya saat itu. Apakah itu yang dia maksud dengan mendisiplinkan? Atau mungkinkah ini hanya alasannya untuk menjaga Zhang Bibi di sisinya? Kamu akan bercerai. Seharusnya kamu sudah bercerai sejak lama. Hanya karena kamu menduduki posisi itu, kamu menyia-nyiakan aku dan Kak Jingxing bertahun-tahun. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanda tangani. Perjanjian cerai. Jian Chenxi, kamu begitu bersemangat. Untuk bersama Su Yichen, dia juga murahan. Hanya bisa mengambil sepatu rusak yang tidak aku inginkan. Su Jingxing, kita bercerai. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Yichen. Ini aku. Jian Chenxi, pikirkan tagihan medis ayahmu. Apa kamu punya hak untuk membahas perceraian? Su Jingxing, biaya pengobatan ayahku, kau berjanji padaku. Keluar. Apa aku benar-benar harus menandatangani? Jian Chenxi, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Yichen, kenapa kau di sini? Chenxi, aku dengar kamu bilang, kamu akan bercerai dengan Su Jingxing, benarkah? Itu benar. Yichen, ada sesuatu.
yang bisa ku minta bantuanmu. Ada apa? Aku hamil. Tapi aku ingin bercerai dengan Su Jingxing. Jadi ku katakan, ini anakmu. Jangan khawatir. Aku akan merahasiakannya untukmu. Jian Chenxi, kita bahkan belum bercerai. Dan kamu berani tinggal bersama Su Yichen? Kita bahkan punya anak. Apa gunanya tinggal bersama? Jian Chenxi, kenapa kamu begitu murahan? Aku memang selalu serendah ini. Kau tidak tahu, kan? Selama 3 tahun pernikahan, selama kau tidak di rumah, aku akan pergi mencari Yechin. Aku mencintainya. Aku tidak mau terus begini dengannya. Diam-diam. Jadi tolong tanda tangani cepat. Baiklah, kamu hebat. Menduakan aku. Kita lihat saja. Mulai hari ini, aku akan berurusan dengan keluarga Su. Grup Su mengakuisisi Hotel Grup Su secara publik. Baiklah, kamu hebat. Menduakan aku. Kita lihat saja. Ini Su Jingxing. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apakah ini untuk Su Yichen? Su Jingxing. Masalah kita, jangan seret dia ke dalamnya. Jika kau punya cara, hadapi aku. Kamu benar-benar punya perasaan yang dalam padanya. Kamu telah memberiku topi hijau sebesar ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Keluar. Jika aku benar-benar pergi, maka Su Corporation. Aku tidak bersama Su Yechin. Lalu bajingan di perutmu itu, dari mana asalnya? Anak itu milikmu. Itu milikku. Jangan bilang. Kamu bilang anak itu milik Su Yichan waktu itu. Itu alasanmu untuk menolakku. Ya, Keluar. Keluar. Besok pagi. Pergi lakukan tes paternitas. Tuan Su, anak itu milikmu. Dikonfirmasi sebagai anak kandung. sekarang. Kau bisa melepaskan Su Corporation sekarang, kan? Jian Chenxi. Kamu sangat mencintai Su Yichen? Kamu bahkan bisa membohongiku tentang hal seperti ini? Tidak. Aku hanya tidak mencintaimu lagi. Tidak mencintaiku? Jian Chenxi. Bagaimana jika kamu tidak mencintaiku dalam hidup ini? Mati. Kamu akan mati di sisiku. Kenapa? Kau jelas tidak mencintaiku. Kenapa kau masih ingin menahanku di sini secara paksa? Hanya karena aku belum cukup dengan tubuhmu. Sudah cukup. Su Jingxing, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Di matamu, apakah aku hanya alat bagimu untuk melampiaskan? Bagus kalau kamu tahu. Malam ini, pindah kembali ke rumah. Aku tidak akan kembali. Konsekuensi jika tidak kembali, kamu harus memikirkannya baik-baik. Su Corporation dan ayahmu. Aku akan tidur di kamar tamu. Tidur di sini. Aku tidak akan melakukan apa-apa.
melihatmu patuh pulang. Bicara. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memuaskanmu. Aku hanya ingin kau menghilang dari pandanganku. Jian Chenxi. Jangan memancing masalah. Mencari masalah. Setelah aku kembali, kau mengunciku di kamar dan menyita ponselku. Apa kau berencana mengunciku seumur hidup? Jika bukan karena kamu dan Su Yichan bersikap ambigu, aku akan mengurungmu. Jika kamu merasa bosan di rumah, datanglah ke perusahaan bersamaku besok. Aku akan memberimu gaji. Hutang ayahmu. Bukankah masih belum lunas? Su Jingxing, berhenti berpura-pura. Ayahku jadi begini sekarang. Bukankah itu semua salahmu? Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Pokoknya, aku membencimu. Aku membencimu. Aku tidak mau melihatmu. Dan aku tidak akan pergi ke perusahaanmu. Aku tidak akan lagi membayar biaya medis Jian Tiansheng. Bagaimana kalian menanganinya? Lakukan sesuka kalian. Kenapa kau menarik kembali ucapanmu? Kamu yakin tidak mau datang ke perusahaan? Su Jingxing, kau sangat tidak tahu malu. Katakan apapun yang kamu mau. Di masa depan, patuhlah. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Masih belum tidur? Jian Chenxi, bukankah kamu akan menceraikan Jingxing? Apa yang kamu lakukan di sini? Su Jingxing memaksaku datang. Tidak mungkin. Kak Jingxing, bagaimana mungkin dia membiarkanmu datang ke perusahaan? Pasti kamu, dasar rubah betina, yang memainkan trik. Percaya atau tidak terserah padamu. Kak Jingxing, kenapa kamu membiarkan Jian Chenxi masuk ke perusahaan? Ada apa? Dia hanya pemain biola. Dia tidak tahu apa-apa. Kamu membiarkannya masuk ke kantor pusat. Tidakkah kamu takut? Orang-orang akan bergosip. Karena kamu begitu khawatir dia tidak bisa menangani pekerjaan. Kalau begitu kamu yang bertanggung jawab padanya. 3 hari kemudian. Xiang Baby, masalah apa yang kau cari sekarang? Bagaimana kamu bisa bilang aku mencari masalah? Kak Jingxing, minta aku mengajarimu dengan baik. Jingxing tahu betul bahwa aku dan Xiang Baby tidak akur. Dan kau masih ingin dia mengajariku? Kerjakan berkas-berkas ini dengan benar. Dan jangan pulang kerja sampai selesai. Kak Jingxing, aku begadang sampai jam 2 pagi kemarin untuk akhirnya menyelesaikannya. Ada apa? Angka sesederhana ini. Dan kamu masih salah? Bagaimana Jian Chenxi bisa begitu bodoh? Dia bahkan bisa salah dalam hal ini? Maaf, Kak Jingxing. Mungkin karena aku terlalu mengantuk kemarin. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi berlatih di tingkat dasar dulu. Jian Chenxi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kak Jingxing, tidak perlu begini, kan? Baik-baik. Kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Tapi Jian Chenxi benar-benar mengerjakan berkasnya. Jian Chenxi. Karena dia yang melakukannya. Kenapa kamu membawanya ke sini? Jian Chenxi, dia bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Dan kemudian aku. Jian Chenxi. Datang ke kantorku. Kamu yang melakukan ini? Ya, Laporan sesederhana ini pun masih bisa kamu salahkan. aku memang tidak mengerti hal-hal ini. Jika kau pikir aku tidak bisa melakukannya, maka pecat saja aku. Lagi pula, aku tidak mau bekerja di sini. Kamu tidak ingin bekerja di sini? Atau kamu tidak ingin melihatku? Jian Chenxi, ini bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan. Kapanpun kamu mau. Jika kamu tidak tahu caranya, kalau begitu jujurlah ikuti BB dan belajar.
Kak Jingxing, kamu membiarkannya begitu saja. Kamu baru saja menyuruhku pergi ke tingkat bawah. Baiklah, aku sudah memutuskan. Kamu pilih kasih. Ayah, Kak Jingxing membiarkan Jian Chenxi, jalan itu, datang bekerja di perusahaan. Dan dia melindunginya dalam segala hal. Apa yang harus kulakukan? Kalau begitu cepat pikirkan cara untuk mengusirnya. Apakah perusahaanmu punya proyek penting baru-baru ini? Ya, Kalau begitu kamu bocorkan isi rahasia proyek itu kepada pesaing Sugroup dan menjebak Jian Chengxi. tapi, Hentikan tapinya. Apakah kamu masih ingin menikahi Su Jingxin atau tidak? baiklah, aku akan melakukannya. Saudara Jingxing, kamu memaksaku melakukan ini. Jingxing, sesuatu yang buruk terjadi. Ini tentang informasi rahasia perusahaan. Jian Chenxi membocorkannya. Tanpa bukti. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Email yang membocorkan informasi rahasia dikirim dari komputer Jian Chenxi. Suruh Jian Chengxi datang ke kantorku. Apa yang kau inginkan dariku, Jian Chenxi? Rahasia proyek perusahaan. Apakah Anda membocorkannya? Rahasia apa? Berhenti berpura-pura. Kita semua tahu. Anda membocorkan perusahaan. Rahasia proyek bernilai miliaran. Apakah kamu tahu berapa besar kerugian yang akan dialami perusahaan? Kau juga berpikir aku yang membocorkannya? Dokumen rahasia yang bocor itu dikirim dari komputermu. Dan kamu punya motif. Su Jingxing, 3 tahun pernikahan, jadi beginilah aku di matamu. Su Jingxing, karena kau sudah memutuskan itu aku. Kenapa kau memanggilku ke sini? Aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Mendengarku mengatakan apa? Mengatakan bahwa aku melakukan semua ini. Baiklah. Aku membocorkan rahasia dagang itu. Apakah itu cukup? Jian Chengxi, kamu dipecat. Karena kamu begitu gelisah. Kalau begitu jujurlah, tinggal di rumah. Jingxing, lihat. Dia masih sangat sombong setelah melakukan kesalahan. Menurut pendapat saya, kita harus mengumumkan pencurian rahasia perusahaannya ke seluruh industri. Mari kita lihat bagaimana dia bisa begitu sombong. Masalah pembocoran rahasia tidak boleh disebutkan lagi di masa depan. Jingxing, sudah seperti ini, dan kau masih melindunginya. Bagaimana kamu bisa pantas bagi bibi dan pamanmu? Dia hamil anakku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Aku sama sekali tidak merasa dirugikan. Sama sekali tidak sedih. Dipecat ya dipecat. Lagi pula aku tidak peduli. Dokter, Nona Jian, kondisi ayahmu memburuk. Cepat datang ke rumah sakit. 2 jam kemudian. Dokter, bagaimana ayahku? Situasinya stabil sekarang. Tapi Nona Jian, jika kamu masih tidak memberi ayahmu obat di masa depan, aku khawatir kondisinya akan terus memburuk. Tidak diberi obat. Apakah kamu tidak tahu? Penyakit ayahmu awalnya membaik, tapi kemudian biaya medis habis. Ketika kami menghubungi suamimu, dia menyuruh kami menghentikan semua obat. Kamu harus mendiskusikannya dengan suamimu. Su Jingxing, kau sangat kejam. Sudah selarut ini dan kamu masih belum kembali. Kamu masih tahu jalan pulang? Su Jingxing, apa aku sudah melakukan kesalahan? Apa? Jika kau
Tidak mau membayar biaya pengobatan ayahku? Seharusnya kau katakan dari awal. Tapi kau menyembunyikannya dariku. Apa maksudmu membohongiku lagi? Apa menyenangkan mempermainkanku? Tentang menghentikan obatnya, itu salahku. Awalnya aku pikir, kamu bersama Suri kan? Jadi kau menginginkan nyawa ayahku? Ini semua salahku. Jika aku tidak menikahimu, keluargaku tidak akan bangkrut. Semua ini tidak akan terjadi. Bagaimana kamu tahu tentang kebangkrutan itu? Apa itu penting? Su Jingsing, ayahku selalu memperlakukanmu seperti putranya sendiri. Bagaimana balasanmu padanya? Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Nak, Jiang Chenxi, dengan kelakuan ayahmu, dia pantas mendapatkannya. Apa katamu? Aku bilang ayahmu yang mencari masalah sendiri. Entah itu kebangkrutan perusahaan, atau dia yang sekarang di rumah sakit. Dia pantas mendapatkan semuanya. Pria seperti ayahmu, lebih baik mati saja. Su Jingsing, kaulah yang pantas mati. Maaf. Su Jingsing, aku tidak sengaja membuat ini terjadi. Bertahanlah, aku akan segera panggil ambulans. Nona Jian, cedera Tuan Su tidak fatal. Anda bisa tenang. Terima kasih. Su Jingsing, aku benar-benar membencimu. Tapi melihatmu seperti ini, kenapa aku merasa sangat sakit? Jika kau tidak menghancurkan keluargaku dan tidak menyakiti ayahku, alangkah indahnya itu. Keesokan harinya, Jiang Chenxi, apa kamu sangat membenciku? Sangat membenciku sampai ingin membunuhku. Maaf, aku akan menjagamu sampai kau pulih. Apa maksudmu, sampai aku pulih? Jiang Chenxi, kamu mau pergi kemana lagi? Ke tempat di mana kau tidak. Bagaimana dengan ayahmu? Apa kamu tidak peduli ayahmu hidup atau mati? Su Jingsing, sebanyak apapun yang kulakukan, kau tidak akan melepaskan ayahku, benar? Aku berjanji padamu untuk menyelamatkan nyawa ayahmu, tapi penjara. Dia harus masuk. Su Jingsing, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau begitu mengincarku dan ayahku? Apa yang pernah kami lakukan untuk menyinggungmu? Yi Jian, kenapa kau di sini? Jengsi, aku dengar kamu menusuk Su Jingsing. Ada apa? Su Jingsing membuat keluargaku bangkrut dan menghentikan obat ayahku. Aku bertindak impulsif. Apa? Dia benar-benar memperlakukanmu seperti ini? Itu keterlaluan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku juga tidak tahu. Dia mengancamku dengan ayahku. Jengsi, tunggu aku. Aku pasti akan memikirkan cara untuk membantumu meninggal. Jiang Chenxi, apa kamu pikir Kak Jingxing bisa menyukaimu? Jangan naif. Biar aku beritahu. Kamu adalah putri dari pria yang membunuh ayahnya. Dia mendekatimu dengan suatu tujuan. Membunuh ayahnya? Ya, dulu. Ayahmu mengusir ayah Kak Jingxing dari perusahaan yang menyebabkan dia bunuh diri. Bagaimana mungkin? Percaya atau tidak terserah kamu. Ibu, apakah kematian orang tua Jingxing benar-benar ada hubungannya dengan ayah? Agak terkait. Tapi itu karena
Ayahnya Su Jingxing ingin mengambil alih perusahaan. Jadi ayahmu mengusirnya. Kematian ayahnya bukanlah yang kami inginkan. Jadi, Jingxing membenciku. Membenci ayahku. Segalanya di antara kita palsu. Segalanya di antara kita palsu. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Ada apa? Su Jingxing. Apakah segalanya di antara kita? Semuanya bagian dari rencanamu. Apa yang kamu bicarakan? Su Jingxing. Aku tahu segalanya. Kamu membenci ayahku karena mengusir ayahmu dari perusahaan. Jadi kamu merencanakan semua ini dengan cermat. Pernikahan kita juga merupakan langkah dalam rencanamu. Apakah aku salah? Chengxi, aku akui. Niat awalku mendekatimu tidak murni. Tapi hatiku tulus. Dan aku sekarang sudah memutuskan untuk melepaskan kebencian. Dan memutuskan untuk hidup bahagia bersamamu. Apakah yang kamu katakan benar? Aku bersumpah, jika aku mengatakan satu kebohongan saja, aku akan kehilanganmu selamanya. Baiklah. Aku percaya padamu. Paman, Jingxing, ku dengar Bei bilang bahwa kamu berencana untuk hidup bahagia dengan Jian Chengxi. Sudahkah kamu lupa bagaimana orang tuamu meninggal? Jian Tianxiang melakukannya demi hak pengelolaan. Jingxing, apakah kamu salah paham? Dulu ayahmu dan Jiang Yunhai yang mencoba merebut perusahaan. Makanya Jian Tianxiang melawan. jika ada rahasia lain di balik kematian ayah, maka Xiang Yunhai pasti tidak bisa lolos begitu saja. Mari kita stabilkan dia untuk saat ini. Tentu saja, balas dendam ini harus dilakukan. Kali ini, bukan hanya Jian Tianshan, aku juga ingin Sang Yuan hidup lebih buruk dari kematian. Dia membohongiku. Chengxi, ada apa denganmu? Ye Jin. Bagaimana? Jingxing ingin berurusan dengan orang tuaku. Apalagi yang membuatnya gila? Baiklah, jangan menangis. Biar aku bantu kamu memikirkan Kala. Chengxi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Menginap di hotel saja malam ini. Aku tidak ingin melihat Su Jingxing sekarang. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Kak Jingxing, kamu ingin hidup bahagia dengan Jian Chanxi. Tapi dia tidak berpikir begitu. Jian Chengxi, sepertinya aku terlalu lunak padamu. Belum menemukan nyonya? Kamu kemarin bersama Sui Chen? Aku baru saja bertemu dengannya secara kebetulan. Setelah itu, Hanya kebetulan bertemu, dan kemudian kamu dan dia berpelukan mesra. Jian Chengxi, dan di sini aku masih berharap bisa hidup bahagia bersamamu. Kamu tidak pantas mendapatkan kepercayaanku. untuk bersamaku dengan benar. Su Jingxing, aku mendengar semuanya kemarin. Kamu akan berurusan dengan orang tuaku. Benar? Kamu mendengar semuanya? Tidak. Kamu tidak apa? Katakanlah, aku percaya semua yang kamu katakan. Katakanlah, kamu tidak akan berurusan dengan orang tuaku. Baiklah, Aku tidak akan membiarkan orang tuamu lolos. kenapa? Su Jingxing, bukankah kamu berjanji padaku? Kamu bilang, kamu akan melepaskannya. Cukup. Kata-kata bodoh seperti itu, hanya orang bodoh sepertimu yang akan mempercayainya. Siapapun yang menyakiti keluargaku akan jadi musuhku selamanya.
Belum pernah dengar itu. Jadi, kamu membohongiku. Ya. Chenxi, maafkan aku. Aku akan jelaskan padamu saat aku kembali. Sebenarnya, aku punya cara. Selama kamu menggugurkan anak itu, Su Jingxin pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Ye Jin, aku ingin menggugurkan anak ini. Baiklah, aku akan membantumu. Presiden Su, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Hentikan dia cepat. Aku segera ke sana. Nona Jian, sudahkah Anda benar-benar memikirkannya? Setelah anestesi, tidak ada jalan kembali. Sial. Kenapa lambat sekali? Su Jingxing, aku tidak ingin punya hubungan apapun denganmu lagi. Chenxi, aku salah. Seharusnya aku jelaskan padamu lebih cepat. Jangan lakukan hal bodoh. Dokter, lakukan saja. Icu. Dia benar-benar menggugurkan anak kita. Di mana Jian Chenxi? Di mana anakku? Ye Jin, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa meninggalkan anak ini. Bisakah kamu membantuku memasukkan surat keterangan aborsi? Baiklah. Anak. Chengxi menggugurkannya. Anak itu bukan miliknya sendiri. Hak apa dia punya untuk memutuskan sendiri? Semua ini salahmu. Hak apa kamu punya untuk mengatakan itu padaku? Bukankah dia hanya ingin bercerai? Aku akan kabulkan keinginan kalian, pasangan pesina ini. Kalau begitu cerai. Jian Chenxi. Aku tidak menginginkannya lagi. Bukankah ini yang selama ini aku dambakan? Tapi kenapa sakit sekali? Saat dia bilang dia tak mau aku lagi. Kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Dia menyetujui perceraian. Aku senang itu terjadi. Ayo pergi. Surat cerai. Jian Chenxi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Baiklah, The film was translated Su Jingxing. and narrated by M Media. selamat tinggal selamanya. Chengxi, Paman dan Bibi sudah di bandara. Kita ke sana juga. Aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu mengantarku. Siapa bilang aku mengantarmu? Aku pergi untuk bekerja. Ye Jin, kamu tidak perlu melakukan ini. Tapi akhirnya, aku menunggumu bercerai. Chengxi, beri aku kesempatan. Baiklah. Maaf, aku tidak berencana menjalin hubungan untuk saat ini. Kalau begitu aku akan menunggumu. Chenxi. Apa kamu sangat membenciku? Tidak. Aku tidak percaya. Pergi ke rumah sakit dan selidiki catatan Nyonya.
Aku perlu melihat catatan aborsinya. Informasi lengkap. Ya, ngomong-ngomong, Presiden Su, kami menemukan bahwa ayah Anda diusir dari keluarga Jian saat itu karena dia ingin merebut kendali bisnis. Dan semua ini dihasut oleh Zhang Yunhai. Zhang Yunhai, kamu sudah membohongiku selama bertahun-tahun. Kumpulkan bukti kejahatan Zhang Yunhai. Ayah, kenapa ayah begitu terburu-buru ingin menemuiku? Bei, ku dengar rumor bahwa Su Jingxing akan menyerang kita. Bagaimana mungkin? Bukankah dia tumbuh di bawah asuhan ayah? Dia sudah tahu bahwa aku berbohong tentang penyebab kematian ayahnya. Tapi dia seharusnya masih ingat masa lalu. Aku akan pergi memohon padanya. Bisakah kamu bangun? Apakah kamu ingin menjadi Jian Chengxi kedua? Ayah, Ayah sudah siap untuk masuk penjara. Tapi kamu tidak bisa. Kamu masih muda. Bei, dengarkan ayah. Kamu sebaiknya pergi sekarang. ayah. Pergi sekarang. Chengxi. Setelah kamu kembali, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baiklah. Presiden Su, Zhang Yunhai sudah dikirim ke penjara. Tapi Zhang Beibei sudah melarikan diri ke luar negeri. Dan Nyonya, Ada apa dengan Chengxi? Nyonya sudah pergi ke luar negeri. Dan juga bersama Xu Yichen bersama. Aku akan bantu kalian bersatu. Kalian pasangan pesina, Jian Chengxi. Aku tidak menginginkannya lagi. Su Yichen, apakah mereka berdua mungkin? Gunakan semua kekuatan untuk pergi ke luar negeri mencari istriku. Ya, Chengxi, ini semua salahku. Kumohon kembalilah. Baiklah. 4 tahun kemudian. Presiden Su, Nyonya sudah kembali ke negara ini. Chengxi, aku tahu. Kamu takut dengan tempat ini. Jangan khawatir. Setelah kita menikah, aku akan menemanimu untuk menetap di luar negeri. Terima kasih. Ye Jin, kalau begitu aku pulang dulu. Baiklah. Sampai jumpa besok. Su Yichen. Beraninya kau menyentuh wanitaku? Kau cari mati. Hentikan. Chengxi. Kau akhirnya kembali. Ayo pulang. Pulanglah. Chengxi sekarang tunanganku. Dia tidak akan pergi bersamamu. Menikah. Kau menikah dengannya. Apa yang dia katakan itu benar. Ya, kami kembali ke negara ini untuk menikah. Su Jingxing, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Aku sudah mencarimu selama 4 tahun. Sekarang setelah kau kembali, kau ingin pergi dengan orang lain? Apa kau pikir aku akan setuju? Kalau aku tidak salah ingat, Presiden Su, sepertinya 4 tahun lalu, kamu sudah menyerahkan Chengxi padaku. Aku akan bantu kalian bersama, pasangan pesina, Jian Chengxi. The film was translated Aku tidak and menginginkannya narrated lagi. by M Media. Kau masih berani bicara soal 4 tahun lalu? 4 tahun lalu, jika kau tidak membantu Chengxi untuk memasukkan surat keterangan keguguran, aku tidak akan bercerai dengannya. Bercerai? Kamu bercerai? Apa hubungannya perceraianmu denganku? Kalau saja kamu lebih baik pada Chengxi saat itu, aku tidak akan punya kesempatan. Cukup. Su Jingxing, kita sudah bercerai. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Tuan Su, Anda perlu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan besok. Aku mengerti. Psikolog. Dokter. Aku impulsif memukul seseorang lagi kemarin. Sepertinya kondisi Anda semakin lama semakin serius. Gangguan bipolar. Tidak bisakah ia disembuhkan sepenuhnya? Istriku sudah kembali. Aku takut menyakitinya.
Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditekan dengan obat-obatan. Kalau begitu resepkan lebih banyak obat untukku. Su Jingsing, aku sudah menjelaskan diriku. Sangat jelas kemarin. Apa yang kamu inginkan hari ini? Aku datang untuk menemuimu dan anak itu. Di mana anak itu? Sayang, Swiss, 4 tahun lalu. apakah pemandangan di sini indah? Setelah ibu melahirkanmu, aku akan membawamu melihatnya. Baiklah, Jiang Chanxi. Jiang Chanxi. Dulu, jika kamu tidak menggoda Jingxing, ayahku tidak akan masuk penjara. Dan aku tidak akan harus lari ke luar negeri untuk menikahi kakek tua. Jiang Chanxi. Dasar jalang, aku tidak menyangka hari ini aku akan bertemu denganmu. Aku akan membuatmu menderita, anakku. Anakku. Jengsi, bagaimana perasaanmu? Kamu baik-baik saja? Anakku. Bagaimana bayiku? Anaknya sudah tiada. Hilang. Hilang. Kata dokter, kamu mendonorkan darah saat hamil. Dan janinnya sudah tidak stabil. The film was translated Setelah ini. and narrated by M Media. Ini salahku. Ini semua salahku. Anak itu pasti marah dan pergi. Anak itu pasti marah dan pergi. Chengxi, ini bukan salahmu. Orang seperti Xiang Beibei memang sulit diwaspadai. Sayang sekali, dia sekarang menikah dengan pria kaya dan berkuasa. Aku tidak bisa membantumu membalas dendam. Bukankah kau membawa anak itu kembali? Aku menggugurkan kandungan. Berhenti membohongiku. Aku tahu. Kau tidak melakukan operasi saat itu. Aku melakukannya di luar negeri. Jian Chenxi, apa kau pikir aku bodoh? Trik yang sama. Berapa kali kau ingin menggunakannya? Aku mengatakan yang sebenarnya. Percaya atau tidak? Aku sebenarnya hampir kehilangan kendali emosi dan memukul Chenxi. Mungkin sekarang saatnya menjauh dari Chenxi. Ini hanya anak itu. Periksa apakah nyonya pernah melahirkan. Juga, lacak dia. Ambil beberapa foto dan kirimkan padaku. Kirimkan padaku setiap hari. Asisten. Presiden Su, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya pergi ke Xu Yichen untuk mengambil foto pernikahan hari ini. Dan keluarga Zhu mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pernikahan dalam 4 bulan. Chenxi, ayo kembali. Bagaimana kalau kita menikah lagi? Menikah lagi agar kau bisa terus menyiksaku, agar orang tuaku bisa terus menderita di tanganmu. Kau tidak perlu. Kau mengatakannya,
Aku percaya semua yang kau katakan. Kau bilang, kau tidak akan menyakiti orang tuaku. Baiklah, Aku tidak akan melepaskan orang tuamu. Sensei, apa yang kukatakan terakhir kali itu tidak benar. Aku mengatakan semua itu demi keuntungan Sang Yunhai. Aku ingin menjelaskannya padamu setelah itu. apakah yang dia katakan benar? Kalau begitu bahkan jika yang kau katakan benar, lalu kenapa? Aku akan segera menikah. Kita berdua tidak akan pernah bersama. Jingxi, apakah kata-kata Su Jingsing tadi membuatmu goyah? Apakah itu penting? Jika aku goyah, yang ku tahu hanyalah aku pasti akan menikahimu. Tapi aku tahu. Kamu tidak mencintaiku. Yang kamu punya untukku hanyalah rasa terima kasih. Jingxi, aku harap kamu bahagia. Aku juga tahu. Kamu masih mencintai Su Jingsing, tapi dia benar-benar bukan orang yang layak dipercaya. Aku tahu. Tidur lebih awal. Aku pergi dulu. Ibu, Siksi, The film was ayahmu dan translated aku sudah kembali and ke Tiongkok. narrated by Sebelum M. kembali Media. kami ingin menghadiri pernikahanmu. Baiklah. Ibu, sudahkah kau mengirim undangan pernikahan? Terkirim. Terima kasih, Ibu. Tapi jangan lupa, berikan satu untuk Dr. Qin. Jangan khawatir, Dr. Qin menyembuhkan ayahmu. Dia adalah dermawan besar keluarga kita. Siapa yang kulupakan? Aku tidak akan lupa memberikannya padanya. Baiklah. Dr. Qin. Nona Jian, pernikahan Anda. Saya khawatir saya tidak akan bisa hadir. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Tapi saya tidak tahu sebelumnya bahwa pernikahan itu diadakan di kota Haiton. Ada seorang pria di kota Haiton bernama Su Jingsing. Terlalu menakutkan. Saya tidak berani pergi lagi. Su Jingsing. Ada apa dengannya? Dia dulu menekan saya untuk mengobati ayah mertuanya, tapi kemudian istrinya membawa orang ke luar negeri. Dia secara paksa menahan saya di kota Haiton, mengatakan dia ingin mencarinya kembali, dan meminta saya mengobatinya lagi. Untungnya, saya lari cepat. Kalau tidak, siapa tahu berapa lama saya harus tinggal di sana. Jadi, Su Jingsing awalnya berencana mengobati ayahku. Sensei, apa yang kukatakan terakhir kali itu tidak benar. Semua itu dikatakan demi keuntungan Sang Yunhai. Awalnya, aku ingin menjelaskannya padamu setelah itu. Apa yang dia katakan hari itu benar, kan? Dia tidak ingin berurusan dengan orang tuaku. Dia tulus ingin bersamaku. Tapi Hichin, mungkin Su Jingsing dan aku pada akhirnya memang tidak ditakdirkan. Bibi, Apa kau di sini mencari Siksi? Su Jingsing, kuharap kau menjauhi Siksi. Bibi, aku mencintai Siksi. Kau ingin aku menjauh darinya? Aku tidak bisa melakukannya. Kau mencintainya? Kau pasti bercanda. Yi Chen sudah menceritakan semuanya padaku. 3 tahun pernikahan. Bagaimana kau menyiksanya? Bibi, akulah yang mengecewakannya di masa lalu. Aku ditipu oleh Sang Yunhai selama lebih dari 10 tahun. Itu semua salahku. Tolong beri aku kesempatan. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kesempatan tidak akan tersisa untukmu. Aku cukup puas dengan menantu ini. Yi Chen, jika kau benar-benar mencintai Siksi, maka kau harus meninggalkannya. Presiden Su, saya mengikuti alamat kontak Nyonya dan menemukan rumahnya di luar negeri. Saya bertanya kepada tetangga sekitar. Mereka semua mengatakan Nyonya tidak pernah punyaan. Sensei, apa kau sangat membenciku? Sangat membenciku sampai kau bahkan tidak meninggalkan anak itu. Kak Jingsing, aku kembali. Sang Beibai, kau berani kembali. Kak Jingsing, kamu belum tahu, kan? Aku sekarang adalah presiden Heyu Group. Bukan Yang Baby yang dulu. Yang bisa kamu manipulasi sesuka hati. Aku ingat, Presiden Grup Hayo adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Sepertinya, informasimu belum diperbarui. Ayahku meninggal beberapa hari yang lalu. Aku mewarisi hartanya dan segera kembali ke negara ini untuk menemuimu.
Sepertinya setelah dia pergi ke luar negeri, dia masih tidak tega melepaskan kehidupan mewah, menikahi seorang lelaki tua. Sungguh konyol. Saat itu, aku sebenarnya tertipu oleh wanita ini. Apa yang kau inginkan dariku? Tidak ada apa-apa, hanya mengobrol. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Silakan pergi. Baiklah, bagaimanapun, di masa depan, kita akan punya banyak kesempatan untuk bertemu. Su Jingxing, kau masukkan ayahku ke penjara. Dan kamu film membuat was bajingan itu, translated menyiksaku and selama 4 narrated tahun. by M Aku tidak Media. akan pernah melepaskanmu. Termasuk Jiang Chenxi. Temukan sebuah mobil oranye untukku segera. Saya sudah menangkap orangnya. Saya harap 5 juta yang Anda janjikan akan segera ditransfer ke rekening saya. Jangan khawatir, selama kamu tidur dengan Jiang Chenxi, dan ambilkan foto intuku. Uang, bukan masalah. Bagus. Ini kesepakatan yang bagus. Saya tidak hanya bisa tidur dengan wanita secantik ini, tapi saya juga bisa mendapatkan 5 juta secara gratis. Beraninya kau benar-benar berani menyentuh wanitaku. Su, Presiden Su, saya tidak tahu dia wanita Anda. Ini semua Xiang Beibei. Dia menipu saya untuk melakukan ini. Keluar. Sang Beibei. Xiang Beibei, kamu benar-benar menjebakku. Presiden Su sudah menemukan hotelnya. Tunggu saja dibalas. Aku takut padanya. Aku sekarang Presiden Heyu Group. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Sialan. Chenxi, bagaimana keadaanmu? Aku sangat panas. Aku sangat panas. Dia benar-benar berani memberimu obat bius. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Su Jingxing. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku. Su Jingxing. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku. Kuharap kau tidak akan menyesalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Jingxing. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku. Jiang Chenxi masih mencintaiku. Tapi, asisten, mulai sekarang, urus grup Bayo. Presiden Su, Ryu Group adalah grup luar negeri. Jika kita bersaing langsung dengannya, perusahaan akan menderita kerugian besar. Apakah Anda mau? Segera lakukan. Cengxi. Kamu dari mana saja? Ye Jin. Aku tidur dengan Su Jingxing. Apa? Kenapa? Aku dibius oleh Xiang Beibei. Dan dia menyewa seseorang untuk memperkosaku. Su Jingxing datang menyelamatkanku. Dan kemudian kami. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama kamu tidak mau. Kau tidak keberatan. Tidak mungkin mengatakan aku tidak keberatan. Tapi, Cengxi,
Aku mencintaimu. Demi kamu. Aku bisa belajar untuk tidak keberatan. Ye Jin, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Baiklah. Berhenti menangis. Nanti matamu bengkak besok. Bibi mungkin berpikir, aku mengganggumu. Bagaimana mungkin? Kau tidak pernah menggangguku. Ada hal The penting film yang was ingin kubicarakan translated denganmu. and Besok, narrated by kita M pergi ke Media. kafe. Baiklah. Lihat gaun pengantin mana yang kamu suka. Kita pilih yang ini saja. Baiklah, gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Gaun pengantin. Jian Chengxi. Kau baru saja tidur denganku. Dan sekarang kau di sini mencoba gaun pengantin dengannya. Bagaimana kau bisa begitu murahan? Chengxi dibius. Itu bukan kemauan sendiri. Kurasa dia sangat bersedia. Dia memanggil namaku dengan sangat gembira. Kamu tidak tahu, kan? Benar? Apa? Aku bahkan tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu begitu terburu-buru ingin menikah dengannya? Chengxi, maaf. Keluar. Percuma. Penyakitku tidak akan membaik. Aku masih akan menyakiti Chengxi. Su Jingxing, apa kamu gila? Demi Jian Chengxi. Apa kamu akan mempertaruhkan seluruh Su Corporation untuk itu? Daripada berteriak di sini, sebaiknya kamu segera kembali dan biarkan Heyu Groupmu bangkrut lebih lambat. Kak Jingxing. Aku berjanji padamu aku akan melepaskan Jian Chengxi. Tapi bisakah kamu juga melepaskan Heyu Group? Apa kamu pikir kamu masih punya kesempatan? Fakta bahwa kamu membunuh suamimu. Aku sudah menelepon polisi. Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Kertas. Bagaimanapun juga tidak bisa menahan api. Su Jingxing. Aku membencimu. Jika bukan karenamu, ayahku tidak akan masuk penjara. Dan aku tidak akan tersiksa selama 4 tahun oleh bajingan itu, menghancurkan hidupku. Semua ini adalah karena kamu. Kamu yang menyebabkannya sendiri. Su Corporation bersaing langsung dengan Heyu Group. Su Corporation rusak parah. Heyu Group bangkrut. Dia melakukan ini. Apakah ini untukku? Lalu kenapa kalau itu untukmu? Aku tidak ada hubungannya lagi dengannya. 2 bulan kemudian, Siksi, hadiah apa yang kau inginkan untuk ulang tahunmu? Ibu akan membelikannya untukmu. Tidak perlu, cukup bagiku memiliki ibu bersamaku. Kau hanya mengatakan hal-hal baik untuk membuatku senang. Ini, ada apa? Chengxi, kau tidak hamil, kan? Lihat omong kosong yang kukatakan. Kau dan Yi Chen belum tidur bersama. Bagaimana mungkin kau hamil? Su Jingxing, aku sangat tidak nyaman. Bisakah kau membantuku? Ibu, ayo ke rumah sakit. rumah sakit. Siksi, ada apa? Siksi, sebenarnya ada apa? Itu milik Su Jingxing. Terakhir kali aku dibius. Dia datang menyelamatkanku. Kami.
Jadi apa yang The akan kau film was lakukan dengan anak itu? translated Kau dan and Yi Chen akan narrated segera by menikah. M Media. Aku juga tidak tahu. Ada apa? Kau harus membicarakannya dengan Yi Chen. Enam tahun lalu. Jingxing, besok hari ulang tahunku. Belikan untukku. Sebagai hadiah ulang tahun, baiklah. Aku sangat sibuk. Tidak ada waktu. Ye Jin, mari kita bertemu besok. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chengxi, ada apa kamu mencariku? Ye Jin, maafkan aku. Aku hamil. Itu dari penculikan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin melahirkannya. Jika kau keberatan, kita bisa membatalkan pertunangan. Setelah bertahun-tahun ini, sepertinya aku masih belum masuk ke hatinya. Aku tidak keberatan. Simpan saja. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Terima kasih, Ye Jin. Rumah sakit. Ibu, aku di rumah sakit untuk mengambil obat. Aku akan segera ke sana. Apakah dia sakit? Kenapa begitu banyak obat? Tidak terlalu serius, kan? Pergilah, kalau kamu mau. Psikolog. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter. Orang yang baru saja keluar. Apakah ada masalah dengan kondisi mentalnya? Apa hubungan Anda dengan Tuan Su? Jika Anda tidak memberitahu saya, maka saya sangat menyesal. Saya perlu melindungi privasi pasien. Aku istrinya. Jadi Anda Nona Jian. Saat saya merawat Tuan Su, saya sering mendengarnya menyebut Anda. Dokter, suamiku. Dia, bagaimana keadaannya? Tuan Su menderita gangguan bipolar. Gangguan bipolar. Penyakit macam apa itu? Itu penyakit mental yang umum. Setelah mengalaminya, pasien akan memiliki emosi yang tinggi, cenderung mudah tersinggung, dan marah. Memiliki pikiran liar, Tuan Su menderita penyakit ini sudah 5 tahun. Jadi pada waktu itu, emosinya memburuk. Dia sering mencurigaiku dan Ye Jin. Apakah itu karena dia sakit? Mau lari kemana? Bagaimana aku tidak menyadarinya? Kondisinya saat itu jelas tidak beres. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih bisa diselamatkan? Hanya dapat ditekan, tapi sebagai anggota keluarga, Anda harus lebih memperhatikan emosi pasien dan mendesaknya untuk mendapatkan perawatan tepat waktu. Aku sekarang bukan anggota keluarganya lagi. Terima kasih, dokter. Chengxi, apakah kamu mengkhawatirkan Su Jingxing? Yi Jin, sepertinya aku selalu salah paham padanya. Aku tidak suka sifat buruknya, paranoidnya. Tapi itu hanya karena dia sakit. Aku membencinya karena tidak menepati janjinya untuk mengurus orang tuaku. Tapi dia sudah menghubungi Dr. Qin untuk mengobati ayahku. Jadi, kamu mau membatalkan pertunangan? Undangan sudah disebar. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Jadi hanya karena undangannya sudah dikirim dan buka. Karena kamu tidak mau, Aku hanya khawatir padanya. Saat dia kambuh sendirian. Aku tidak tahu harus berbuat apa. aku ada urusan.
Aku tidak bisa datang ke makan malam nanti. Kenapa hanya kau? Di mana Yi-chan? Dia ada urusan. Dia tidak bisa datang. Yi-chan, apa kau keberatan dengan anak ini? Kelihatannya seperti ini. Sesuatu pasti terjadi. Ibu, Su Jingxing menderita gangguan bipolar. Aku sangat khawatir padanya. Sixi, kau akan menikah dengan Yi-chan. Su Jingxing, lupakan saja dia. Aku juga ingin melupakan. Tapi ibu, aku tidak bisa lupa. Kadang aku bahkan berpikir, seandainya saja aku tidak pergi ke luar negeri waktu itu. Jangan bilang, kau masih ingin bersama Su Jingxing? Bagaimana dengan Yi-chan kalau begitu? Karena kau tidak mencintainya. Lalu kenapa kau bersamanya? Aku pikir, aku bisa melupakan Jingxing jika aku meninggalkannya. Aku pikir, aku akhirnya bisa jatuh cinta pada Yi-chan seiring waktu. Tapi, ibu, sangat sulit melupakan seseorang. Sixi, karena kau sudah memilih Yi-chan, kau harus terus maju. Perasaan tidak bisa diubah bolak-balik. Kau harus membayar pilihanmu. Baiklah, pergi cuci mukamu. Semuanya luntur karena menangis. Su Jingxing, ku dengar dari Sixi bahwa kau menderita gangguan bipolar. Apa itu benar? Chenxi. Bagaimana dia bisa tahu? JT itu benar. Su Jingxing, kau punya penyakit mental. Kenapa kau masih mengganggu putriku? Apakah ingin dia hidup dalam kesakitan seumur hidupnya? Bibi. Aku tahu aku tidak cukup baik untuk Chenxi. Aku akan mendapatkan perawatan yang baik. Sebelum kondisiku membaik, aku tidak akan mengganggu Chenxi. Jangan, kau seharusnya tidak pernah melihatnya lagi. Aku tahu, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Bahkan jika kondisimu stabil sekarang, itu akan kambuh di masa depan. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat Sixi melompat ke lubang api ini bersamamu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku jelas berjanji pada ibu bahwa aku akan bersama Yi-chan. Aku ada beberapa barang yang lupa ku bawa. Jadi aku ingin datang dan melihat. Kalau begitu, masuklah. Empat tahun, dan kamu masih belum membuangnya. Mau air, Chenxi. Su Jingxing, apakah kamu membutuhkanku? Dokter, jika aku mendapatkan perawatan yang baik, bisakah aku The menghindari film was menyebabkan bahaya translated pada orang-orang di and sekitarku? narrated by Tidak M mungkin. Media. Perawatan adalah proses yang panjang. Selama waktu ini, Pasya sedikit banyak akan menyebabkan fisik dan mental kerugian bagi keluarga mereka. Maaf, Chenxi. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Aku tidak membutuhkannya lagi. Sebaiknya kamu bersama Su Yi-chan saja. Apa kamu jujur? Baiklah. Kuharap kamu tidak menyesal. Satu bulan kemudian,
Besok, Tuan Muda Bruxia menikahi Jiang Chenxi. Chenxi, Su Jingxin. Kalau kamu mengganggu istriku lagi, aku akan panggil polisi. tidak mungkin. Aku tidak rela Chenxi menikah dengan orang lain. Siksiku akan menikah besok. Chenxi, apa kau masih memikirkan Su Jingxing? Apa yang kau lakukan di sini? Bibi, aku datang untuk menemui Chenxi. Chenxi akan menikah besok. Jangan ganggu dia. Bibi, aku tidak akan menyerah sampai aku melihatnya. Kau tunggu. Sebaiknya kau tetap kembali. Chenxi bilang dia sudah selesai denganmu. Dia tidak ingin melihatmu. Dia, bagaimanapun juga akan meninggalkanku. Ibu, siapa itu? Kenapa bicara begitu lama? Chenxi, bukan berarti ibu tidak ingin kau bahagia. Hanya saja penyakit Su Jingxing. Itu tukang antar. Salah alamat. Aku sudah mengarahkannya ke alamat yang benar. Ya. Chenxi, pergi temui dia. Akhir-akhir ini, aku banyak berpikir. Dulu aku berpikir, seiring waktu, kamu akhirnya akan jatuh cinta padaku. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Orang yang kamu cintai masih hanya Su Jingxin. Tapi kamu, Aku baik-baik saja, Chenxi. Chenxi, kamu hanya perlu tahu bahwa kebahagiaanku adalah melihatmu bahagia. Yi Jin, maafkan aku. Ayo, satu pelukan terakhir. Saat The ini, film was translated and narrated by M. pernikahan Media. seharusnya sudah dimulai, kan? Su Jingxing, kenapa kamu masih tidur? Bangun. Bangun. Jiang Chenxi, kamu adalah seluruh duniaku. Mencintaimu. Su Jingxin. Obat tidur. Cepat datang. Seseorang di sini bunuh diri dengan minum pil tidur. Darurat. Meskipun kamu bilang tidak membutuhkanku, aku tetap mencintaimu. Su Jingxing, setelah kamu bangun, bagaimana kalau kita menikah lagi? Sudah kau pikirkan matang-matang. Dalam hidup ini, aku hanya menginginkannya. Karena begitu, ibu juga ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Su Jingxing, sebenarnya pada malam sebelum pernikahanmu, dia datang mencarimu. Ibu berbohong dan bilang kamu tidak mau menemuinya. Aku tidak menyangka dia akan memilih bunuh diri pada akhirnya. Ibu, kenapa? Dia menderita gangguan bipolar. Ibu tidak ingin kamu menikah dalam kesulitan. Tapi aku mencintainya.
Aku bersedia bersamanya saat dia perlahan membaik. Ibu mengerti. Karena kamu sudah memilihnya. Ibu akan mengabulkan keinginanmu. Ibu akan membantu mencarikan jalan untuk perawatannya. Kamu sudah bangun? Apa yang kamu lakukan di sini? Jingxing, aku tidak menikahi Su Yichin. Mulai sekarang, aku akan bersamamu, baiklah? Apa karena aku mencoba bunuh diri? Tidak. Itu karena aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Jingxing. Aku hamil. Mari kita hidup bahagia bersama mulai sekarang. Baiklah. Hamil. Itu dari terakhir kali di hotel. Sayang sekali. Anak yang terakhir itu tidak sengaja keguguran olehku. Kalau tidak, dia pasti sudah punya kakak laki-laki atau perempuan. Anak terakhir itu, bukankah keguguran di rumah sakit? Jingxing, maafkan aku. Aku berbohong padamu. Anak pertama kita keguguran karena Xiang Beibei mendorongku. Sang Beibei. Ini benar-benar membiarkannya lolos begitu saja. Baiklah, dia sekarang di penjara. Itu bisa dianggap balasan. Su Jingxing, kamu akhirnya bangun. Jika kamu tidak bangun, mata Chengxi akan bengkak karena menangis. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkannya meneteskan air mata lagi. Aku harap kamu bersungguh-sungguh dengan ucapanmu. Kalau tidak, aku akan tetap membawanya kembali. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu kesempatan. 2,5 tahun kemudian. Baiklah, sudah waktunya kembali. Kita sudah keluar begitu lama, si kecil pasti menangis. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan punya anak sejak awal. Tuan Su, kamu tidak boleh berkata begitu. Kalau tidak, anak itu tidak akan membiarkanmu menggendongnya. Ya. Nyonya Su,